Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para pendengar, sahabat Mugib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat hadis yang mengungkap terkait dengan kesederhanaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking banyaknya riwayat-riwayat hadis yang mengungkap, menjelaskan tentang kesederhanaan Rasul, seringkali membuat kita beranggapan bahwa Rasul itu adalah orang yang miskin. Rasulullah SAW, kalau beliau itu mau, Allah itu menawarkan kepada beliau kekayaan kalau beliau mau, sehingga tidak patut kita menyebut Rasul itu miskin. Memang Rasul hidupnya terbatas, bahkan beliau sering kelaparan, dan tak jarang beliau itu mengganjal perutnya dengan batu. Ini menurut kesaksian para sahabat yang ada yang pernah hidup bersama beliau. Akan tetapi bukan berarti beliau itu tidak punya, dalam arti betul-betul tidak punya, karena Allah itu menawarkan kepada beliau kekayaan dengan kekayaan yang tak terbatas. Bahkan gunung Uhud saja Allah itu akan ubah menjadi emas dan akan diberikan kepada Rasul. Subhanallah, yang sudah sampai ke gunung Uhud. Segede apa itu gunung Uhud? Dan kita bisa bayangkan kalau Allah merubah gunung Uhud itu menjadi emas dan diberikan kepada Rasul, akan sekaya apa Rasul itu, ya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu menawarkan, ya, kepada Rasul, wahai hambaku Muhammad, ya, engkau memilih menjadi apa? Menjadi seorang nabi sekaligus raja. Raja artinya ya dengan segenap kekayaan dan kekuasaannya tentu, ya, sebagaimana Daud, sebagaimana Sulaiman alaihissalatu wassalam. Atau kata Allah itu pilihan yang kedua, engkau memilih menjadi seorang nabi tapi hamba. Lalu apa kata beliau? Jawaban beliau itu, an akuna abdan rasulah. Kata Rasul, aku memilih menjadi seorang hamba. Ya, perlu digarisbawahi, aku memilih menjadi seorang hamba sekaligus nabi. Subhanallah, dengan tawaran-tawaran yang luar biasa dari Allah yang ditawarkan kepada beliau, beliau memilih menjadi seorang hamba sekaligus nabi. Kalau kita baca penuturan Anas bin Malik, beliau adalah sebagai pelayan nabi, ya, tentu yang tahu tentang keseharian nabi. Ma akala ala khiwanin qat, nggak pernah ada ceritanya nabi itu makan di atas meja, nggak pernah, ya. Terus Rasul makan di mana dong? Makan di atas tanah. Kotor dong Rasul? Enggak kotor, karena Rasul itu melapisi, ya, sebelum makanan itu dilapisi dengan sufrah namanya, ya, kalau di meja itu taplak lah. Jadi enggak pernah Rasul itu ada ceritanya makan di atas meja, karena memang Rasul enggak, di rumah Rasul enggak ada meja, ya. Jadi makannya itu di atas tanah. Kalau kita tahu tentang walimah dan pernikahan Rasul itu, nggak ada hidangan-hidangan yang ada di atas meja, semuanya di atas tanah dilapisi dengan sufrah, ya. Jadi begitu sederhananya Rasul, nggak seperti walimah pernikahan kita, nggak seperti walimah pernikahan kita, nggak. Sehingga Rasul itu lebih memilih menjadi seorang hamba, ya. Sehingga kesederhanaan beliau luar biasa. Jadi ketika Rasul itu makan siang misalkan, ya, nggak pernah Rasul itu ada ceritanya Rasul itu makan, ya, sendiri. Nggak pernah ada ceritanya Rasul makan sendiri. Coba cari di dalam riwayat-riwayatnya, nggak pernah ada Rasul makan sendiri. Dalam arti sendiri misalkan makan di rumahnya bersama istrinya berdua-duaan, nggak pernah. Jadi kalau Rasul itu makan, ya, apalagi makan siang nih, ya, mesti makan di luar. Rasul itu mesti makan di luar. Bersama siapa?
bersama sahabat yang kelaparan-kelaparan itu, bersama sahabat yang miskin-miskin itu, apalagi dengan ashabus suffah, pasti bareng. Jadi kalau dengan ashabus suffah mesti bareng. Oleh karena kesederhanaan beliau itu, tidak ada satupun yang menandingi kemuliaan beliau. Mudah-mudahan kita selalu bisa mencoba untuk meneladani Rasulullah Muhammad SAW, dan kelak kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW dan berkumpul di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.